Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Sebelumnya mohon maaf kalau suaranya tidak sebulat sebelumnya atau suaranya sedikit noise, karena saya tidak menggunakan mic eksternal. Jadi saya pakai mic bawaan dari DJI Osmo Action 3. Kenapa? Karena konektornya entah kemana hilang. Jadi saya lupa naruhnya. Pas tadi mau cari-cari di kantor, ternyata nggak ada. Dan udah minta tolong sama orang rumah juga untuk cek di rumah, nggak ada juga. Oke lah, jadi motovlognya tanpa mic. Semoga aja suaranya kedengeran ya. Pada episode kali ini saya ingin membahas satu hal yang sedang dibicarakan, yaitu perihal kualitas udara dari kota Jakarta. Memang akhir-akhir ini Jakarta itu panas, kemudian cuacanya sangat buruk sekali gitu ya. Terakhir itu kalau dari indeksnya SPI ya kalau nggak salah, pokoknya parameter untuk perhitungan kualitas udara kita di angka 150 sampai 160, which is itu artinya sudah darurat, sudah parah. Jadi udara Jakarta itu termasuk buruk, kategorinya buruk dan tidak sehat. Makanya orang-orang Jakarta jangan heran ya kalau dilihat mereka masih menggunakan masker. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa kualitas udaranya buruk. Jadi bukan takut gara-gara COVID, tapi karena ya menghindari kualitas udara yang buruk, jadi pada pakai masker. Dan kenapa sih saya mau bahas ini? Ya menurut saya karena ini satu hal yang sangat penting, informasi yang harus saya sampaikan, bahwa saya juga termasuk orang yang menyumbang kualitas. Jadi saya juga termasuk orang yang menyumbangkan kualitas buruk dari udara Jakarta. Contoh aja ya, kita lihat ya. Ini jam 5 lewat setengah 6 kurang lah. Dan posisinya sudah macet. Dan tentunya ini pemandangan yang lumrah bagi kota Jakarta gitu. Asap di mana-mana, kemudian macet, tidak bisa terelakkan lagi gitu. Dan kemudian juga karena udah lama nggak hujan, mungkin sekitar hampir 2 minggu tidak hujan, jadi membuat Jakarta semakin memperparah kualitas udaranya. Baik, kalau kita mau runut lebih jauh, sebenarnya di dalam 1 minggu atau 1 pekan ini kualitas udaranya naik turun dari 130 sampai 160-an sekian. Dari yang kurang sehat ya sampai dengan yang berbahaya. Yang pertama, kalau saya lihat di beberapa media digital, penyumbang terbesarnya adalah dari asap kendaraan, polusi kendaraan. Ini baik motor ataupun mobil. Sekitar 80% sampai 90%-nya gara-gara itu. Terus kemudian yang kedua adalah sisanya dari efek polusi industri, sekitar 10 sampai 20%-nya. Itu artinya memang kendaraan itu sangat mempengaruhi kualitas di Jakarta. Terus kenapa sih bisa seperti itu? Padahal kan Jakarta tuh sekarang udah banyak yang namanya bus listrik, kemudian ada MRT, LRT, bahkan beberapa kendaraan umum yang elektrik gitu. Tapi kenapa masih buruk juga? Jadi kalau bisa saya sampaikan, ya Jakarta ini meskipun sudah banyak kendaraan listrik, tapi kebanyakan dari penghuninya atau dari orang-orangnya ketika beraktivitas itu adalah orang-orang yang rumahnya itu di daerah atau di kota penyangga, kota satelitnya. Ada dari Tangerang, kemudian ada dari Bekasi, ada dari Bogor, ada Depok juga. Jadi memang mereka kerja ke Jakarta
rumahnya dari daerah. Kemudian kalian bisa bayangkan ya, kalau pagi dari jam setengah 6, jam 5 gitu sampai jam 8 pagi, itu jalanan Jakarta ya, dari luar daerah, dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, itu mereka berduyun-duyun datang ke Jakarta karena memang kerjanya di Jakarta. Termasuk saya berangkat dari setengah 6, kemudian sampai kantor sekitar setengah 7 ya, 1 jam perjalanan. Itu paling cepat. Itu pasti kalau telat sedikit itu pasti macet. Bayangkan kalau macet, kalau saya dari Tangerang Selatan, berarti kan saya harus lewati daerah-daerah yang memang kantong-kantong daerah macet, seperti Ciputat, lalu Lebak Bulus gitu ya. Nah itu pasti macet. Sehingga ketika macet dan banyak numpuk kendaraan, sehingga mengakibatkan asap kendaraan, polusi itu menyebar. Bisa kalian bayangkan, dan itu terjadi di seluruh daerah di Jakarta. Kayak misalnya Jakarta Timur, Selatan, Utara, Barat. Dan kemudian tanpa kita sadari, kualitas udara yang buruk itu bisa mengakibatkan berbagai penyakit. Misalnya sesak napas, ya, bahkan bisa mual, bisa muntah, sampai dengan bisa dirawat di rumah sakit karena keracunan udara, gitu. Orang-orang di Jakarta sekarang yang tahu pasti menggunakan masker double mereka, karena mereka tidak ingin menghirup udara yang tidak baik. Lalu karena Jakarta sedang panas alias kering gitu ya, itu memperparah kelembapan udara tersebut. Kan kalau hujan, ketika asap kendaraan itu membumbung tinggi ya ke atas gitu, dari bawah ke atas, itu kan kalau ada hujan kehapus dia, paling tidak bias oleh air hujan. Nah ini nggak sama sekali. Di 1 minggu ini nggak ada hujan di Jakarta. Bahkan kalau orang-orang yang sensitif pernapasannya, itu mereka pasti bisa langsung sakit, bisa sakit tenggorokan, hidung tersumbat, bahkan sampai dengan lemas gitu ya. Dan itu sangat bahaya. Saya aja pakai masker double untuk melindungi diri saya sendiri gitu. Kalau dibilang siapa yang salah, ya saya juga merasa bagian dari orang yang bersalah. Kenapa? Saya masih menggunakan kendaraan bermotor, ya meskipun menggunakan bensin atau apa namanya bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan ya. Maksudnya ramah tuh sudah oktannya tinggi, tapi tetap aja kan ada emisi kan yang memang pasti keluar, dan itu adalah sampah dari pembakaran mesin, asap itu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dan ini sangat anomali. Kenapa? Di satu sisi saya ingin memperbaiki kualitas udara di Jakarta, tapi di satu sisi yang lain saya juga butuh kendaraan untuk menuju Jakarta lebih cepat. Rumah saya itu kalau misalnya naik angkot nggak mungkin ke Jakarta, pasti lama, berapa kali naik angkot, paling naik bus, itu pun sama muter-muter, karena posisinya di Tangerang Selatan ya. Jadi paling mudah dan memungkinkan itu adalah naik motor kalau dari rumah saya ke kantor. Jadi dengan kualitas udara yang saat ini sudah merah, bukan lagi kuning ya, bukan lagi orange tapi merah, ini sangat berbahaya buat kita semua. Penyakit-penyakit yang disebutkan kemarin tadi itu sudah banyak melanda warga Jakarta, orang-orang yang kerja di Jakarta, seperti itu. Lalu bagaimana cara menanggulanginya? Ya ini kembali lagi, kita memang harus sudah beralih dari kendaraan bahan bakar fosil ke kendaraan bahan bakar listrik. Tapi sekali lagi, saya juga termasuk yang menyumbangkan ya polusi udara di Jakarta, karena tidak ada pilihan lain. Dan ini benar-benar bergantung dari kita semua, dan bergantung juga dari pemerintah. Saya memang ada rencana
next di tahun depan kalau ada rezeki mau beli motor listrik. Kenapa? Ya karena saya rasa itu bisa menghemat saya dengan menggunakan motor listrik. Terus yang kedua ya tadi, membantu mengurangi polusi udara. Dan lalu bagaimana nasibnya dengan si W175 ini kan tetap saya pakai untuk bikin konten touring gitu ya, riding santai, San Mori itu tetap saya akan pakai, tapi kendaraan utama nanti adalah motor listrik. Jadi saya ingin punya motor listrik yang tentunya paling tidak untuk jarak tempuhnya sekitar 60 km sampai 100 km per harinya. Jadi jarak jauh masih bisa. Kalau saya kan kurang lebih 75 km ya, 75-78 km. Jadi menurut saya itu sudah sangat jauh gitu ya. Sehingga kalau pakai kendaraan listrik juga harus yang jarak jauh juga. Seperti itu. Kembali lagi ke kualitas udaranya Kota Jakarta. Dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor di Jakarta, lalu juga ada faktor dari industri ya, pabrik gitu ya, mungkin nggak banyak, dan ini memicu udara semakin tidak baik. Dulu ingat nggak, mungkin 2 tahun lalu ya, zamannya masih COVID, Jakarta sempat kuning, hijau ya kualitas udara ya, karena memang kita dipaksa untuk diam, tidak kemana-mana, kita hanya di rumah. Bahkan kita WFH pada saat itu karena COVID-19, sehingga kualitas udaranya bagus. Kan gak lucu ya, masa kita harus WFH lagi seperti COVID lagi ya, ketika masa COVID, untuk kita bisa menikmati udara seperti Jakarta. Sekali lagi ini anomali, agak sulit memang untuk merubah kualitas udaranya. Perlu kesadaran dari kita semua, peran kita semua, termasuk pemerintah. Coba saja kita lihat perjalanan tadi saya macet separah ini Jakarta, jadi nggak mungkin tidak ada asap kendaraan, tidak mungkin ada polusi, bahkan bisa sampai pusing sebenarnya. Serius, kalau menghirup tuh bisa sampai pusing kepala tuh. Dan sekali lagi, ini tidak bisa diselesaikan dengan sederhana gitu, karena memang kita semua punya peran. Ketika banyak MRT, bukan berarti orang akan naik MRT semua. Betul, yang naik MRT banyak, yang naik busway banyak. Busway sekarang yang Transjakarta sekarang ada yang listrik, bahkan ada bus listrik juga, itu banyak. Tapi orang-orang yang menggunakan mobil pribadi, bahkan sekarang tuh banyak mobil-mobil online ya, ojek online, kemudian taksi online, itu juga banyak. Gara-gara itu semakin padat akhirnya kendaraan yang ada di Jakarta. Semakin padat kendaraan di Jakarta, maka semakin banyak juga polusi yang dihasilkan. Semuanya serba anomali, karena kita butuh juga kan kendaraan yang cepat, ya kan, kendaraan yang mudah untuk dijangkau. Tapi yang ramah lingkungan ada, tapi sedikit, sehingga belum mampu untuk mengimbangi angkutan atau kendaraan umum yang berbahan bakar fosil, seperti itu. Jadi semoga teman-teman semua tahu Jakarta seperti apa saat ini. Memang bisa dibilang kualitasnya buruk, kualitas udara di Jakarta buruk, sehingga memaksa warganya harus berhati-hati menggunakan masker lagi, dan tidak ada pilihan lain. Ya, bagi kita mulai kesadaran ini dibangun. Saya belum bisa untuk ganti motor listrik sekarang ya, karena dananya belum ada. Insya Allah tahun depan saya ganti dengan motor listrik, berpartisipasi dalam rangka memperbaiki kualitas udara di Jakarta, seperti itu. Dan sekali lagi, ini pendapat saya, kenapa kualitas udara Jakarta itu jelek. Saya juga hanya membaca dari media digital, dan ini sangat memprihatinkan buat kita semua. Semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan dan menjaga keseimbangan di alam semesta ini, dan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan,
terhadap lingkungan, terhadap semesta. Saya rasa itu riding sore kali ini. Lagi-lagi masih macet. Mohon maaf, hanya pendapat pribadi dan apa yang saya sampaikan itu saya dapat juga dari media digital. Jadi kalian bisa baca-baca lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.